Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas kembali soal tentang deret geometri tak hingga. Kita akan membahas dua soal. Ini soal yang pertama dan soal yang kedua. Untuk soal yang pertama kita akan membahas mengenai pantulan sebuah bola yang akan membentuk barisan deret geometri tak hingga sampai dengan dia bola berhenti, panjang lintasannya berapa. Untuk yang nomor dua kita akan membahas pertanyaannya adalah menentukan rasio dan suku pertama dari suatu deret geometri tak hingga. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor satu. Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 5 meter dan memantul kembali dengan tinggi 3/4 dari ketinggian semula. Panjang lintasan bola sampai bola berhenti adalah. Untuk mempermudah kita mengerjakan, diilustrasikan pantulannya sebagai berikut. Maka bisa dilihat di sini ilustrasinya adalah sebuah bola. Ini bolanya, bola itu dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Jadi ketinggian awalnya 5 meter. Lalu bola itu memantul. Ini pantulan yang pertama. Ketinggian pantulan yang pertama itu adalah 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Setelah memantul dari pantulan pertama, dia akan memantul di pantulan yang kedua dengan ketinggian 3/4 dari pantulan sebelumnya. Kemudian dia pun memantul di ketinggian ketiga sampai akhirnya dia akan berhenti di lantai. Maka kalau kita perhatikan di sini nanti kalau dia bola itu jatuh lalu naik di pantulan pertama ini kan naik. Ketika dia naik dengan ketinggian 3/4 dari ketinggian semula, dia pun akan turun dengan ketinggian yang sama, yaitu 3/4 dari ketinggian semula. Jadi ketika pantulan pertama itu antara naik dan turun, ini jaraknya sama. Maka ada dua. Di sini ada dua kejadian, naik dan turun. Pantulan kedua pun sama, ada kondisi ketika dia naik, ada kondisi ketika dia turun. Pantulan ketiga dan keempat pun berikutnya ada kondisi dia naik dan kondisi ketika dia turun. Maka 3/4 di sini di dalam deret geometrinya kita sebut sebagai rasionya. Jadi rasionya adalah 3/4. Cara mengerjakannya adalah kita abaikan dulu pantulan bola ke bawah. Jadi yang turun ini, yang 5 meter ini kita abaikan terlebih dahulu. Kita memperhatikan pantulan pertama, pantulan kedua, pantulan selanjutnya. Jadi untuk menentukan panjang lintasan bola, ini kan deret geometri tak hingga. Kita sudah punya R, berarti kita butuh nilai A. Nilai A-nya berapa? Nilai A itu anggap saja sebagai U1 atau sebagai pantulan pertama. Pantulan pertamanya. Berarti pantulan pertama ini sama dengan 5 dikali dengan rasionya kan 3/4 kali pantulan pertama. Berarti pantulan pertama itu 5 kali 3/4 sama dengan 5 kali 3, 15 dibagi dengan 4. Berarti nilai A-nya adalah 15/4. Sehingga panjang lintasan bola naiknya itu kan sama dengan panjang lintasan bola turun. Berarti S tak hingga untuk naik, S tak hingga naik, S tak hingga N itu sama dengan air A dibagi dengan 1 min R. Sama dengan A-nya 15/4 dibagi dengan 1 dikurangi 3/4. Ini sama dengan 15/4 dibagi dengan 1 dikurangi 3/4 berarti per 4. Ini 4 min 3. 4 itu kan 1 kali 4. Ini sama dengan 15/4 dibagi dengan 4 kurangi 1, 1/4. Sama dengan, di sini ada penyebutnya 4, ada penyebutnya 4, habis berarti tinggal 15/1 sama dengan 15. Jadi S tak hingga untuk dia naik itu adalah 15 meter. Untuk S tak hingga jumlah lintasan ketika dia turun, ketinggian ketika T, itu kan sama dengan ketika dia naik. Berarti jumlah lintasan dia ketika naik. Jadi sama dengan 15 meter juga. Jadi pada kesimpulannya adalah dapat kita simpulkan panjang lintasan bola totalnya adalah panjang lintasan ketika dia naik
berarti 15 meter, ditambah panjang lintasan ketika dia turun 15 meter, dan ditambah lagi panjang ketika awal dia turun, yaitu 5 meter. Berarti tambah 5. Berarti ini lintasan totalnya sama dengan 15 tambah 15 tambah 5. 5 meter, ini sama dengan 35 meter. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2 sebagai berikut. Diketahui jumlah suku-suku ganjil dari suatu deret geometri Tahingga adalah 18. Jika jumlah deret geometri Tahingganya 24, tentukan rasio dan suku pertama. Berarti di sini kan deret geometri Tahingga. Misalkan ada U1, terus U2, lalu U3, terus U4, U5, U6, dan selanjutnya karena Tahingga berarti banyak. Di sini kan ada suku-suku ganjil, ada suku-suku yang genap. Maka suku-suku yang ganjil itu kan suku pertama, ini suku pertama, lalu suku ketiga, suku kelima, suku ketujuh, dan selanjutnya. Sedangkan suku yang genap itu kan suku yang kedua, genap, suku keempat, suku keenam, suku ke-8, dan selanjutnya. Berarti ini suku ganjil yang biru, suku genap yang hijau. Dan katanya di sini jumlah suku-suku yang ganjil berarti U1, berarti jumlah yang ganjil itu kan U1 ditambah U3 ditambah lagi U5 ditambah seterusnya. Ini jumlahnya sama dengan 18. Berarti di sini kita simbolkan S Tahingga untuk yang ganjil, ganjil G sama dengan 18. Maka kita bisa mencari jumlah dari deret yang genap. Berarti yang genap itu adalah U2 ditambah lagi dengan U4 ditambah dengan U6 ditambah selanjutnya. Karena ini jumlah deret geometri Tahingganya seluruhnya 24, berarti kan S Tahingga itu kan sama dengan S Tahingga yang ganjil ditambah S Tahingga yang genap GN. S seluruhnya 24. S yang ganjilnya, jumlah yang ganjilnya itu kan 18. Berarti yang genapnya kita bisa menentukan S genap. Berarti jumlah Tahingga yang genap itu, S Tahingga yang genap sama dengan 24 dikurangi 18. Itu nilainya sama dengan 6. Berarti di sini U2 tambah U4 tambah U6 itu hasilnya adalah 6. Ini S Tahingga yang genap. Pertanyaan pertama menentukan rasio, berarti rasio. Kalau kita jabarkan U1 itu kan A. Terus U3 itu kan A kali R pangkat 2. U5 A kali R pangkat 4. Sedangkan U2 itu kan A dikalikan dengan R. U4 itu A kali R pangkat 3. Ini rumus suku ke N-nya ya. U6 itu berarti A R pangkat 5. Rumus suku ke N-nya. Jadi untuk mencari rasio, kita akan membagi dari S Tahingga yang genap, S Tahingga GN dibagi dengan S Tahingga yang ganjil G. Itu sama dengan yang genap itu berarti kan U2. U2 ditambah U4 ditambah U6 ditambah selanjutnya. Ini dibagi dengan UIS Tahingga yang ganjil itu kan berarti U1 ditambah lagi U3 tambah U5 tambah sampai dengan selanjutnya. Sama dengan U2 itu kita sudah tadi ganti dengan rumus suku ke N-nya adalah AR tambah U4 itu AR pangkat 3 tambah U6 AR pangkat 5. Ini dibagi dengan U1 itu A ditambah U3 AR pangkat 2 tambah U5 itu AR pangkat 4. Ini tambah titik-titik tak berhingga.
sama dengan, bisa kita lihat di sini, di atas itu kan ada R, AR ya awalnya. Ini kan ada suku pertamanya ada R, ini ada R, ada R-nya. Tinggal R-nya kita keluarkan, R-nya kita faktorkan keluar. Sisanya tinggal A ditambah AR pangkat 2 ditambah lagi AR pangkat 5 kan sudah diambil R, berarti tinggal AR pangkat 4 ditambah hingga titik-titik ke sini. Yang bawah tetap sama, berarti ini dibagi dengan A ditambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat 4 tambah titik-titik. Di sini kita sudah punya pola, ternyata yang atas ini kan sama. Sama dengan yang bawah ini kan A plus AR pangkat 2 plus AR pangkat 4. Yang bawah juga A plus AR pangkat 2 plus AR pangkat 4. Berarti ini tinggal kita coret. Sisanya adalah yang R-nya. Berarti S hingga yang genap itu kan 6. Berarti kita 6. Ini sama dengan 6 dibagi dengan S hingga yang ganjilnya 18. Itulah rasionya. Maka rasionya kalau kita sederhanakan, R sama dengan 6 dan 18 masing-masing dibagi 6, berarti 1/3. Maka rasionya adalah 1/3. Selanjutnya kita akan menentukan suku pertama. Suku pertama itu kan ditentukan dari rumus jumlah ketahinggaan semuanya. Kita punya rumus S tahingga, jadi keseluruhannya kan sama dengan rumusnya A dibagi dengan 1 min R. Jumlah deret geometri tahingganya kan seluruhnya ada 24. Sama dengan, berarti A yang kita cari dibagi dengan 1 min R. R-nya rasionya. Rasionya itu sama dengan 1/3. Makanya dibagi dengan 1/3. Maka 24 ini sama dengan A dibagi dengan, kita samakan penyebut, ini per 3. 3 kali 1, 3 dikurangi 1. Berarti 24, ini 24 itu sama dengan 3 dikalikan dengan A, jadikan perkalian, berarti 3A dibagi dengan 3 kurangi 1, itu 2. Berarti nilai dari 3A-nya sama dengan 24 kali 2, 48. Maka nilai A atau suku pertamanya adalah 48 dibagi 3 sama dengan 16. Maka itulah cara mencari rasio dan suku pertama dari soal yang nomor 2. Itulah pembahasan kita, semoga dapat membantu bagaimana cara menentukan soal-soal tentang deret geometri tahingga. Terima kasih atas subscribe dan like-nya. Bila ada pertanyaan silahkan bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.